Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Guru berharap anak-anakku semua dalam kondisi sehat, selalu ceria, dan selalu semangat. Ingat, di masa pandemi COVID-19, anak-anak harus selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan 3M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, cuci tangan. Dan M yang ketiga, selalu menjaga jarak. Anak-anak kelas 6, berjumpa lagi dengan saya, Pak Triyono, dari SD Negeri Segiri 2, Kecamatan Babelan, Kabupaten Semarang. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga dengan berdoa kita diberikan hati dan pikiran yang jernih sehingga kita dapat menerima pembelajaran hari ini dengan mudah. Amin. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, muatan pelajaran IPA dengan materi rangkaian listrik. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi rangkaian listrik seri dan paralel. 2. Dengan demonstrasi, siswa dapat membuat rangkaian listrik seri dan paralel dengan benar. Anak-anak, kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah hubungan sumber listrik dengan komponen-komponen listrik yang dirangkai menjadi satu kesatuan. Sumber listrik di sini adalah baterai, sedangkan komponen listriknya adalah ada kabel, lampu, dan saklar. Apa fungsi komponen-komponen listrik itu? Komponen listrik yang pertama, baterai. Apa fungsi baterai? Baterai itu berfungsi sebagai sumber listrik. Komponen listrik yang kedua adalah kabel. Apa fungsi kabel? Kabel ini berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Komponen listrik yang ketiga adalah lampu. Lampu ini sebagai bukti adanya arus listrik atau tidak. Jika lampu menyala, berarti ada arus listrik. Sedangkan jika lampu mati, maka tidak ada arus listrik. Komponen yang keempat adalah saklar. Saklar ini berfungsi sebagai alat untuk memutus dan menyambung arus listrik. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang komponen-komponen listrik. Mari kita lanjutkan. Kita belajar tentang rangkaian listrik. Mari kita amati gambar berikut ini. Kita lihat pada gambar ini adalah gambar rangkaian listrik seri. Mari kita lihat komponen-komponen listrik yang menyusun rangkaian listrik seri. Yang pertama adalah ini ada baterai, ada 2 baterai. Kemudian yang kedua adalah lampu, ada 2 lampu. Dan komponen yang ketiga adalah saklar. Nah, dari ketiga komponen ini disambungkan dengan kabel. Nah, kabel ini adalah sebagai alat untuk menghantarkan arus listrik. Setelah kita memahami komponen-komponen listrik pada rangkaian listrik seri, mari kita belajar tentang ciri-ciri rangkaian seri. Ciri yang pertama dari lampu. Lagi langsung. Ciri-ciri rangkaian seri yang pertama adalah 1. Lampu dipasang berderet. 2.
kabel dipasang tidak bercabang. Ciri yang ketiga, pemasangannya lebih sederhana. Ciri yang keempat, lebih hemat kabel. Dan ciri yang kelima adalah jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain akan mati. Nah, itu adalah ciri-ciri rangkaian listrik seri. Untuk selanjutnya, kita lihat gambar rangkaian listrik paralel. Kita lihat di sini gambar rangkaian listrik paralel. Komponen yang dibentuk adalah satu, ada baterai. Nah, ini ada satu baterai, kemudian dua lampu, ada satu saklar. Dan dari komponen-komponen tersebut disambungkan dengan kabel. Nah, kita juga akan mempelajari tentang ciri-ciri rangkaian listrik paralel. Apa ciri-ciri rangkaian listrik paralel? Yang pertama, lampu dipasang berjajar. Yang kedua, kabel bercabang. Yang ketiga, membutuhkan kabel yang lebih panjang. Yang keempat, pemasangannya lebih rumit. Dan ciri yang kelima, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Anak-anak, untuk membuat rangkaian listrik seri, bahan yang digunakan adalah satu, dua buah baterai, dua kabel yang telah dipotong menjadi 4 bagian, kemudian satu saklar dan 2 buah lampu. Untuk penyusunannya perlu diingat, kalau rangkaian seri, lampu disusun secara berderet dan kabel-kabelnya tidak ada yang bercabang. Untuk rangkaian seri kita buktikan dalam perakitannya. Kabel ujung pada saklar kita kaitkan dengan kutub positif pada batu baterai. Kemudian kita kaitkan antara saklar dengan lampu. Nah, yang perlu diingat anak-anak, kalau di lampu ini adalah kutub negatif, maka yang di baterai itu adalah kutub positif. Antara lampu satu dengan lampu yang lain adalah saling berlawanan, satu kutub positif dan lampu yang satu kutub negatif. Dari lampu yang kedua di kutub positif itu kita sambungkan atau kita kaitkan dengan batu baterai di kutub negatif. Coba sekarang kita coba kira-kira berhasil apa tidak dari rangkaian listrik yang sudah kita buat. Nah, ternyata berhasil. Kita telah membuat rangkaian listrik seri secara benar. Anak-anak, dalam membuat rangkaian paralel, bahan yang digunakan itu sama dengan bahan yang digunakan untuk membuat rangkaian seri. Bahan yang digunakan adalah 1, 2 buah baterai, 2 kabel yang telah dikupas ujungnya dan sudah dipotong menjadi beberapa bagian, dan yang ketiga 1 saklar, dan selanjutnya adalah 2 buah lampu. Untuk perakitannya pada rangkaian paralel itu berbeda dengan rangkaian seri. Kalau rangkaian paralel lampunya dipasang secara berjajar dan kabel-kabelnya ada cabangnya. Nah, untuk pemasangannya kita pasangkan ujung kabel pada baterai, ini kutub positif. Nah, kemudian kita sambungkan pada saklar. Nah, kemudian saklar ini kita sambungkan dengan kabel ujung pada 2 lampu.
Dan perlu diingat bahwa di lampu ini adalah kutub positif, karena sebelah sini tadi di awal sumber listriknya adalah kutub positif. Nah, untuk selanjutnya di lampu yang kutub negatif ini, nah yang ada di ulirnya ini 1, 2, ini dikaitkan dengan kabel menuju baterai yang kutub negatif. Kita tempelkan. Nah, sekarang kita coba, kita nyalakan. Nah, menyala, berarti ini kita sukses dalam membuat rangkaian listrik paralel. Anak-anak, setelah kita jadi membuat rangkaian listrik paralel dan seri, coba kita buktikan dari ciri-ciri yang sudah kita sebutkan sebelumnya terkait dengan kelebihan atau kekurangan rangkaian listrik seri dan paralel. Coba kita lihat rangkaian listrik paralel. Tadi disebutkan bahwa jika lampu satu itu diambil, maka lampu yang lain akan tetap hidup. Nah, coba kita nyalakan. Nah, ternyata betul. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah lampu paralel itu disusun secara berjejer dan membutuhkan kabel yang lebih panjang. Kemudian di rangkaian seri, ini cara penyusunannya adalah disusun secara berderet antara lampu satu dan lampu kedua. Dan kekurangannya itu adalah jika lampu kita ambil, nah kita buktikan dulu ini lampunya hidup. Nah, hidup. Nah, jika kita ambil lampu satu, maka lampu yang lainnya akan mati. Lampu yang lain akan mati. Nah, itu adalah perbedaan antara rangkaian paralel dan rangkaian seri. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang rangkaian listrik. Apa saja yang tadi kita sudah pelajari? Yang pertama adalah komponen listrik dan fungsinya. Dan yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri rangkaian seri dan paralel. Dan yang ketiga, Pak Guru tadi sudah mendemonstrasikan cara membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Dicoba di rumah ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita cukupkan. Pesan Pak Guru, selalu belajar dan berdoa semoga COVID-19 segera berakhir. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.